Oke guys, kali ini saya akan mereview jaket reading yang belum ada reviewnya di YouTube ini guys, yaitu jaket rapid tipe Skyline. Dengan harga yang cukup murah di antara merek-merek lokal lainnya, bikin tertarik bakers yang suka jaket windproof seperti saya ini guys, yang setiap hari berkendara di malam hari. Berawal dari rasa penasaran dengan jaket yang terlihat cukup tipis ini, apa benar jaket ini windproof dan juga waterproof? Akhirnya saya check out lah melalui toko oren di official store-nya. Setelah pesanan datang di rumah, saya buka bungkusnya untuk merasakan unboxing experience jaket ini. Bungkusnya rapi, dilengkapi dengan stiker merek Rapid, dan di dalamnya masih dibungkus lagi dengan plastik bening. Mirip-mirip lah seperti brand lokal original lainnya khas Indonesia, dengan diberi aksesoris name tag dan stiker di dalamnya. Menurut saya, kualitas bahannya ini bisa dikategorikan bahan yang bagus, karena jika dilihat dari finishingnya, dia itu rapi banget, tidak ada sisa-sisa jahitan yang mengganggu. Karena sebelumnya saya juga pernah beli jaket touring dengan harga yang berbeda tipis, namun masih ada sisa jahitan di jaketnya itu guys. Terus untuk fitting ukuran pakaiannya terasa pas di badan saya, tidak terlalu besar atau sempit, jadi berasa pede makainya. Untuk ukurannya sesuai sama daftar yang dicantumkan oleh tokonya, jadi no worry buat kalian yang memilih ukuran sesuai dengan detail sentimeter di keterangannya. Lalu logo Rapid yang ada di jaket ini menggunakan bahannya reflektif yang bisa memantulkan cahaya ketika kondisi gelap. Lanjut ke bagian leher, ada lapisan kain kaos yang berfungsi untuk menyerap keringat. Jadi untuk bagian lehernya tidak full menggunakan bahan furring ya guys. Lalu bagian resletingnya diberikan warna oranye untuk memberikan kesan menyala supaya tampilannya cukup menarik. Seperti pada jaket motor lainnya, di bagian dalam jaket ini dilapisi furring untuk memberikan sirkulasi udara di dalam jaket, sehingga membuatnya tidak pengap ketika dipakai pada kondisi jalanan yang macet dan cuaca panas. Lalu lanjut ke bagian saku di dalam jaketnya. Bagian ini dilapisi bahan plastik hitam yang dapat menahan air. Ini berfungsi saat terkena hujan deras dan tidak memungkinkan untuk berteduh, seperti di kondisi jalanan yang curam. Jadi barang bawaan di saku kita tetap aman dari rembesan air ketika terkena hujan deras. Ada satu keunikan di jaket ini yang tidak banyak ada di merek lainnya, yaitu tali kecil untuk gantungannya. Aksesoris ini cukup simpel tapi berguna banget saat menggantungkan jaket di toilet umum guys. Jadi tidak takut sobek ataupun bolong ketika kita tergesa-gesa ke toilet umum untuk BAB. Good job buat Rapid Apparel, hasilnya cukup memuaskan. Setelah mereview produknya, kita akan langsung coba fitur-fitur yang ada di jaket ini guys, yaitu airflow yang ada di depan pundak, adjuster di pergelangan tangan, lalu fitur windproofnya dan juga waterproofnya. Untuk mengujinya, saya langsung melakukan pengetesan keluar kota di daerah pegunungan yang dingin guys, yaitu di daerah Cangar, tempat semurnya para ngabers di Jawa Timur. Pada saat perjalanan dari kota Surabaya sampai ke jalur sebelum Cangar, kondisinya cerah tak berhujan guys. Di sini saya mulai menilai fitur-fitur yang ada di jaket ini. Yang pertama yaitu airflow yang ada di depan pundak. Aliran angin yang masuk terasa bikin badan kita tidak cepat gerah. Jadi ketika bermacet-macetan dan kondisi panas, badan kita tidak cepat berkeringat, terutama di bagian ketiak. Asalkan tidak menggunakan tas ransel guys, karena fitur ini akan tidak berfungsi ketika menggunakan tas ransel, dikarenakan untuk bagian airflow-nya bisa tertutup oleh tali tas ranselnya. Lalu lanjut ke fitur yang kedua yaitu windproof. Jaket ini juga berfungsi dengan baik menghalangi angin masuk ketika menerpa tubuh kita. Ketika berkendara di malam hari, hawa dingin tidak terasa masuk ke badan kita, jadi nggak perlu lagi memakai rompi ketika berkendara di malam hari. Namun agak sedikit terasa aneh karena bagian jaket ini agak menekan di bagian dada. Mungkin karena desain windproofnya di jaket ini yang menahan angin itu. Berbeda dengan jaket reading berbahan tebal, tidak terasa menekan di saat digunakan reading. Namun, lama-kelamaan juga akan terbiasa, karena menekannya ini dalam tahap yang wajar guys. Cuma terasa sedikit saja bagi yang terbiasa pakai jaket non-riding. Uniknya, jaket ini juga bisa menahan dinginnya cuaca pegunungan yang sedang berkabut guys. Kecil-kecil cabai rawit juga nih jaket. Karena biasanya untuk menghalangi udara dingin dibutuhkan jaket yang cukup tebal. Ternyata jaket tipis ini juga bisa menahan hawa dingin di pegunungan. Selanjutnya untuk fitur waterproof, jaket ini berfungsi dengan baik ketika menahan air di kondisi yang hujan sedang guys. Untuk di kondisi hujan yang deras belum saya coba guys, karena saya tidak terlalu membutuhkan fitur itu guys. Karena lebih baik menggunakan jas hujan secara langsung daripada mengandalkan jaket guys. Nah, itulah beberapa hal yang saya rasakan ketika menggunakan jaket Rapid tipe Skyline ini guys.
Jadi bisa disimpulkan jaket yang tipis ini memang jauh lebih baik daripada jaket non-riding guys, karena tidak bikin gerah badan saat perjalanan dan tidak gampang masuk angin buat yang berkendaranya setiap malam hari atau perjalanan keluar kota. Ada yang pernah pakai jaket ini atau jaket riding yang selevel dengan harga dari jaket rapid Skyline ini? Dengan harga yang cuma sekitar 180 ribuan saja. Tulis di kolom komentar ya guys.